Shalom Shalom. Selamat hari Rabu 21 April 2021. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh merupakan kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati kita, menggarap pola pikir kita, dan terutama adalah hidup kita boleh sungguh terbukti berubah menuju Christ likeness. Masih dalam season summer dengan tema guide Grace Word, hari ini saya berikan judul Assassin bagian yang ke-8. Assassin bagian yang ke-8, mari kita membuka yakni kitab Genesis, Kejadian pasal yang keempat, Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ketika manusia bermusuhan, kemarin saya sudah sampaikan mengenai adanya kebencian. Kebencian itu yang membutakan mata manusia, Tuhan. Sedangkan kita ini dicipta seturut peta teladan Allah. Ya, peta dengan teladan kemarin sudah sampaikan berbeda. Ketika peta, pattern adalah potensi, esensi, substansi, maka teladan adalah pencapaian atau sasaran. Teladan tidak bisa disebut teladan kalau belum terbukti, belum pernah dilakukan, tidak bisa. Jadi teladan adalah sasaran. Orang berbicara mengenai teladan adalah contoh yang itu tuh, bagus tuh. Artinya sudah terjadi umat Tuhan. Dan kita punya petanya, punya patternnya, punya imago Dei, dicipta serupa segambar. Artinya kita ini diperlengkapi untuk menepis, untuk menang, untuk mengalahkan semua godaan jahat di ego kita, di daging kita. Nah, ketika manusia bermusuhan, ia berpikir dengan membunuh, semua akan selesai umat Tuhan. Ini kenapa pembunuhan terkadang dijadikan solusi. Ya, pembunuhan terjadi karena dipikir itu solusinya. Baru nanti di zaman yang semakin modern umat Tuhan, pembunuhan hobi bagi psikopat. Kenapa membunuh? Ya pengen saja pak. Ada orang suka kuliner, ada orang hobinya sepedaan, ya ada orang suka musik jazz. Saya sukanya itu hobi saya membunuh. Ini ngeri sekali, tapi ini nyata umat Tuhan. Sebenarnya justru sebaliknya. Sebetulnya bukankah pembunuhan justru menciptakan masalah baru? Membunuh orang lain bukanlah penyelesaian masalah, tapi menghasilkan suatu masalah baru yang lebih besar. Ayat yang tadi saya baca adalah pembunuhan pertama di muka bumi. Pembunuhan pertama di dunia manusia. Kain adalah pembunuh pertama. Assassin yang pertama umat Tuhan. Ia membunuh Habel adiknya. Ia iri hati dengan adiknya. Lalu karena lebih besar dan lebih tua, ia merasa boleh melakukan apa saja. Ya, bahkan Tuhan, saudara, kalau engkau baca dalam Kejadian pasal yang keempat tadi, Tuhan sudah mencoba menghentikan Kain. Dosa sudah mengintip di pintu hatimu. Ya, awas, hati-hati. Nah, jika orang berpikir bahwa semua kesehatan, kedudukan, kekuatan, kepandaian boleh dipakai untuk melayani ambisi pribadi, ini akan menciptakan ketidakadilan. Jika engkau menjalankan keadilan, belas kasihan, kebajikan, kesucian, walaupun kelihatan tidak mendatangkan banyak keuntungan, Tuhan akan memberimu sejahtera.
hubungan antara engkau dengan dirimu sendiri, hubungan antara engkau dengan orang lain, antara engkau dengan alam semesta, antara engkau dengan Tuhan Sang Pencipta, terjadi relasi yang sangat indah dan harmonis. Segala sesuatu yang tidak seimbang adalah dosa. Ketidakseimbangan inilah yang akan merusak relasi. Relasi yang tidak baik biasanya dimulai dengan memperlakukan sesama manusia secara tidak adil. Inilah kejahatan yang dibenci oleh Tuhan. Alasan kedua Kain membunuh Habel adalah karena persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Sementara persembahan Habel diterima, Tuhan mengatakan, jika perbuatanmu baik, tidakkah engkau diterima? Itu berarti Tuhan menolak persembahan Kain karena ia jahat. Kain bukan tidak diterima persembahannya karena semata-mata tidak mengandung darah. Tidak, umat Tuhan. Habel diterima karena motivasi yang baik. Ia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan yang pertama-tama mensembelih binatang yang kulitnya dipakai untuk Adam dan Hawa. Opa Adam, oma Hawa. Akibat kejatuhan dalam dosa. Inilah korban pertama. Ketika Tuhan tidak menerima persembahan Kain, Kain tidak introspeksi diri. Justru marah bukan kepalang. Tuhan peringatkan dia untuk berhati-hati karena dosa sedang mengintip dan mau menerkam. Di sini dosa dipersonifikasikan. Dosa dipandang seperti seseorang yang berkekuatan besar, yang bisa mencengkram dan menghancurkan. Nanti di surat Roma, dosa dapat dilihat dari dua segi, yakni singular dan plural. Dosa dalam bentuk singular mengacu kepada kuasa. Dosa dalam bentuk plural mengacu kepada kelakuan. Jadi ketika engkau mengkonsumsi narkoba, bukan engkau sedang bermain-main dengan dosa, tetapi dosa sedang mempermainkan hidupmu. Namun sekalipun sudah diperingatkan oleh Tuhan, Kain tetap tidak bertobat. Kesimpulannya adalah seperti yang Tuhan Yesus ucapkan kepada orang Yahudi yang mau membunuhnya. Hanya karena aku mengatakan kebenaran, maka engkau mau membunuh aku? Yohanes 8 ayat 37-40. Nah, inilah inti alasan pembunuhan. Manusia melawan dan membenci Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus menyatakan kebenaran di tengah-tengah manusia yang tidak menyukai kebenaran. Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang mutlak di tengah-tengah manusia yang tidak menginginkan kebenaran. Pengorbanan Habel diterima karena mempersembahkan domba korban. Orang liberal mengkritik bahwa Yehova adalah Allah pencinta darah. Ini adalah pikiran yang tidak waras. Karena sebenarnya darah yang asli adalah darah anak domba. Darah anak Allah itu sendiri, yakni darah Tuhan Yesus Kristus. Orang yang mempersembahkan korban darah berarti orang itu mau sinkron dengan Allah dan memahami maksud dan pengertian korban menurut Tuhan Allah. Kain membunuh adiknya dengan kekuatannya. Tuhan melihat dan bertanya, engkau menggunakan kebebasan untuk membunuh adikmu. Aku memperhitungkan ini sebagai kejahatan. Apakah karena kita menggunakan kebebasan untuk melakukan kejahatan, lalu semua usaha kita akan lancar? Bukan. Itu karena Tuhan mencatat dan membiarkan engkau melakukannya. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa semua perbuatan yang kita lakukan akan membawa kita ke pengadilan Allah. Ketahuilah dan selalu ingat, Tuhan Allah tidak bisa dipermainkan. Saya berdoa sungguh-sungguh supaya kita belajar dengan betul, supaya kita memahami nilai daripada manusia, sehingga kita mengerti seberapa bahagia sampai Tuhan Yesus tebus. Oleh karenanya, jangan membunuh. Itu artinya luas sekali, tidak hanya fisik saya katakan kemarin. Jangan membunuh karakter, jangan membunuh rezeki orang lain.
Saya berdoa sungguh-sungguh ini boleh menjadi suatu pelajaran yang bagus, pengajaran yang benar bagi kita sekalian makin kenal Tuhan Yesus. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.